Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Feby Hendriani Balang dengan NIM 23210048. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Agama Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Baik, kita akan melihat pengertian ejaan menurut KBBI, yaitu ejaan ialah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya, dan juga dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ada juga pengertian menurut beberapa ahli, tapi saya hanya mengambil dua pengertian dari para ahli, yaitu menurut Arifin, ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Lalu ahli yang kedua, Suyanto, ejaan ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai huruf. Pengertian huruf sendiri yaitu simbol grafis yang mewakili suara atau bunyi dalam suatu bahasa. Huruf merupakan elemen dasar dalam sistem penulisan serta berfungsi sebagai tanda pengenal suara dalam kata-kata. Huruf memiliki 8 jenis, yakni yang pertama huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yakni dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia itu ada 5, yakni A, I, U, E, dan O. Lalu contoh pemakaiannya sebagai berikut, yakni vokal A kalau dipakai dalam awalan kata yaitu api, pertengahan kata padi, akhiran kata lusa. Dan vokal I, U, E, dan O kita dapat lihat pada slide. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari 21 huruf, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, dan Z. Lalu yang keempat, huruf diftong. Huruf itu ialah huruf rangkap yang dilambangkan dengan 2 huruf. Terdapat 4 huruf diftong, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Lalu yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf ini yakni KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya pada kata khusus, akhir, ngarai, siang, banyak, nyata, syarat, dan musyawarah. Lalu yang keenam, ada huruf kapital. Biasanya dipakai sebagai huruf pertama di awalan kalimat, unsur nama, nama agama, nama negara, kitab suci, dan Tuhan, serta singkatan nama gelar, pangkat, atau sebuah sapaan. Yang ketujuh, huruf tebal. Huruf ini biasanya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab buku, ataupun subbab. Contohnya dapat kita lihat pada slide. Lalu huruf yang ke-8 yaitu huruf miring. Huruf ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Dan berikut kita akan melihat tanda-tanda baca. Pertama, tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca ini memiliki beberapa jenis yang dapat kita lihat. Yang pertama, tanda titik. Tanda ini biasanya kita gunakan pada akhir sebuah pernyataan, dan juga biasanya tanda ini digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Lalu yang berikut, tanda ini biasanya dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, serta tempat terbit. Yang kedua ada tanda koma. Tanda ini biasanya dipakai sebelum kata penghubung tetapi melainkan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang kedua, tanda ini biasanya dipakai
di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Dan juga tanda ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang terakhir, tanda koma ini biasanya dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda yang ketiga yaitu tanda titik dua. Tanda ini biasanya kita pakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan, dan juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dipakai juga dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan, dan juga tanda ini dipakai di antara jilid atau nomor halaman, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang berikut itu ada tanda-tanda hubung. Tanda ini memiliki fungsi untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, untuk menyambung unsur kata ulang, untuk merangkai yang pertama itu se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, contohnya se-Indonesia, se-Jawa Barat. Yang kedua, ke dengan angka, contohnya peringkat kedua. Yang kelima, tanda pisah. Tanda pisah itu dapat kita pakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, dipakai untuk dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang berikut tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam kalimat kurung atau menyatakan bagaimana kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang berikut tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang sangat kuat. Lalu yang kedelapan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan dipakai untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang berikut ada tanda petik. Tanda ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain yang dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ke-10, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit pertikaian yang terdapat dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang berikut ada tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan dan penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dan dimunculkan atau dihilangkan. Dan juga tanda ini untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Yang ke-12 yaitu tanda kurung si. Tanda kurung si dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Dan juga tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-13 yaitu tanda garis miring. Tanda ini biasanya digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Yang kedua dipakai sebagai pengganti kata atau serta setiap. Yang ketiga untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dan juga yang ke-14 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini biasanya dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kita akan melihat perbedaan dari bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan itu ialah kalimat yang diucapkan
sifatnya spontan, informal, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis dan dibaca. Bahasa tulis ini bersifat lebih formal, terstruktur, dan terancang untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD. EYD adalah pedoman resmi untuk penulisan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan memiliki tujuan untuk menyederhanakan serta mempersatukan ejaan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Ejaan yang disempurnakan digunakan dalam berbagai ragam tulis seperti ragam tulis formal. Ragam ini merupakan ejaan yang disempurnakan digunakan secara baku dalam teks resmi, dokumen resmi, serta karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, ragam tulis informal. Ejaan yang disempurnakan digunakan dalam teks informal seperti surat pribadi, chat, dan media sosial. Namun penggunaan ejaan dalam ragam tulis informal dapat lebih fleksibel. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Shalom.